fans. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Semoga kita semua dalam keadaan sehat. Dalam kehidupan sehari-hari, kita hidup berdampingan dengan berbagai makhluk hidup lainnya, seperti manusia, hewan, dan tumbuhan. Tanpa kita sadari, antar makhluk hidup tersebut selalu terjadi hubungan yang saling berkaitan satu sama lain. Hubungan inilah yang disebut dengan interaksi makhluk hidup. Interaksi makhluk hidup terjadi sebagai bentuk usaha setiap organisme untuk mempertahankan hidupnya, baik dalam mencari makanan, tempat tinggal, maupun untuk berkembang biak. Dari berbagai jenis interaksi yang ada, pada video presentasi kami kali ini akan membahas dua jenis interaksi sederhana yang sering dijumpai di lingkungan sekitar kita, yaitu kompetisi dan parasitisme. Melalui video ini, kami berharap teman-teman dapat memahami pengertian kompetisi dan parasitisme, contoh-contohnya dalam kehidupan sehari-hari, serta dampak yang ditimbulkan dari kedua jenis interaksi tersebut. Simak video presentasi kami, semoga bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Interaksi pertama yang akan kami bahas adalah interaksi kompetisi. Contoh yang kami ambil adalah suatu pohon yang di bawahnya memiliki banyak rerumputan. Kompetisi merupakan bentuk interaksi antar makhluk hidup yang terjadi ketika dua atau lebih organisme saling bersaing untuk mendapatkan sumber daya yang sama, seperti air, cahaya matahari, unsur hara, dan ruang tumbuh. Salah satu contoh kompetisi yang sering dijumpai di lingkungan sekitar adalah kompetisi antara pohon dan rumput yang tumbuh di bawahnya. Dalam interaksi ini, baik pohon maupun rumput sama-sama membutuhkan air dan unsur hara dari dalam tanah untuk menunjang pertumbuhan mereka. Akar pohon yang besar dan kuat akan menyerap air serta zat hara dalam jumlah yang lebih banyak, sehingga rumput seperti kali kekurangan nutrisi. Akibatnya, rumput bisa tumbuh tidak subur, menguning, bahkan mati karena kalah bersaing dengan pohon. Selain itu, kompetisi juga terjadi dalam hal cahaya matahari. Pohon yang memiliki batang tinggi dan daun lebat dapat menghalangi sinar matahari untuk mencapai rumput di bawahnya, padahal rumput sangat membutuhkan cahaya untuk melakukan fotosintesis. Jika cahaya yang diterima rumput terlalu sedikit, maka proses fotosintesis rumput terganggu sehingga pertumbuhannya menjadi lebih lambat. Namun dalam beberapa kondisi, rumput tetap bisa bertahan hidup dengan cara menyesuaikan diri, misalnya dengan memiliki daun yang lebih tipis dan lebar agar tetap bisa menangkap cahaya yang terbatas. Hal ini menunjukkan bahwa dalam interaksi kompetisi tidak selalu ada yang benar-benar menang atau kalah, tetapi setiap makhluk hidup akan berusaha bertahan hidup dengan caranya masing-masing. Selanjutnya itu kami membahas tentang interaksi parasitisme yang contohnya itu adalah siput yang menempel pada pohon. Interaksi parasitisme merupakan hubungan antara dua makhluk hidup yang bersifat merugikan salah satu pihak dan menguntungkan pihak lainnya. Salah satu contohnya interaksi parasitisme adalah hubungan antara siput dan pohon. Dalam hubungan ini, siput bertindak sebagai parasit, sedangkan pohon sebagai inangnya. Siput memperoleh keuntungan dengan cara memakan daun, batang muda, atau bagian lain dari pohon sebagai sumber makanannya. Sementara itu, pohon justru mengalami kerugian karena bagian tubuhnya rusak akibat dimakan oleh siput. Kerusakan pada daun membuat proses fotosintesis pohon terganggu, sehingga pertumbuhan pohon menjadi lambat. Selain itu, luka pada batang atau daun juga dapat menjadi jalan masuk bagi jamur, bakteri, dan hama lainnya yang bisa menyebabkan penyakit pada tumbuhan. Jika jumlah siput terlalu banyak dan serangan terjadi terus-menerus, pohon dapat menjadi layu, tidak tumbuh dengan baik, bahkan bisa mati. Hal ini menunjukkan bahwa dalam interaksi parasitisme, hanya satu pihak yang diuntungkan, sedangkan pihak lainnya mengalami kerugian.